Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setelah bertahun-tahun menangis hingga buta, seorang ayah akhirnya kembali memeluk anak yang dulu ia kira telah tiada. Inilah puncak dari kisah panjang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Pertemuan yang menggetarkan hati setiap orang yang pernah kehilangan. Mari kita buka dengan doa. Ya Allah, karuniakan kami kesabaran yang indah, jalan keluar yang dekat, dan jangan jadikan kami termasuk orang yang berputus asa dari rahmat-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Kisah ini bukan sekedar reuni keluarga. Ini adalah perjalanan iman, air mata, dan keajaiban doa. Simak kisah ini sampai akhir agar kita tahu bagaimana Allah menutup kisah penuh tangisan ini dengan cahaya pengampunan dan hikmah yang luar biasa. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Awal keluarga Nabi Yakub dan kecintaan kepada Nabi Yusuf. Pada masa-masa yang jauh sebelum kelahiran Bani Israel sebagai satu bangsa, di tanah Kanaan, wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina bagian selatan, hiduplah seorang nabi yang menjadi penerus garis keturunan para nabi besar, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Dalam riwayat yang dikumpulkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan bahwa Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, dan termasuk dalam keturunan suci yang Allah pilih untuk meneruskan risalah tauhid di bumi Syam. Nabi Yakub hidup di masa penuh berkah, dikelilingi oleh keluarga besar dan keturunan yang banyak. Dalam tafsir At-Thalabi dan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa beliau memiliki 12 putra dari 4 perempuan, 2 istri dan 2 hamba sahaya yang sah secara syariat pada masa itu. Dari istri pertama, Leah, lahir beberapa anak termasuk Yehuda. Dari keturunan inilah nanti muncul Bani Israel. Dari istri kedua, Rahil, lahir 2 anak, Yusuf dan Bunyamin. 2 anak inilah yang paling muda dan paling dekat dengan Nabi Yakub. Al-Quran tidak menyebutkan seluruh nama anak-anak Nabi Yakub, tetapi para mufasir klasik mencatatnya dari sumber-sumber Israiliyat yang diseleksi dengan hati-hati. Namun, inti kisah yang disepakati ialah di antara semua putra itu, Nabi Yusuf memiliki kedudukan yang istimewa di hati ayahnya. Bukan karena favoritisme duniawi, melainkan karena tanda-tanda kenabian dan keluhuran akhlak yang sudah tampak sejak kecil. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Nabi Yakub melihat pada diri Nabi Yusuf cahaya yang sama dengan yang beliau lihat pada kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Ishak. Nabi Yusuf kecil dikenal lembut ucapannya, santun, tidak kasar, dan memiliki kecerdasan di atas saudara-saudaranya. Dalam riwayat Al-Qurtubi disebutkan bahwa Nabi Yakub sering melihat Nabi Yusuf melakukan hal-hal yang menunjukkan kedekatan spiritual luar biasa, seperti berzikir sendiri dan berdoa dengan ketenangan yang tidak biasa bagi anak-anak seumurannya. Pada suatu malam, datanglah peristiwa yang menjadi awal dari rentetan sejarah panjang keluarga ini. Dikisahkan dalam Quran surat Yusuf ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku.'" Menurut tafsir para ulama, ini bukan mimpi biasa. Tafsir Ibnu Katsir menyebut bahwa mimpi para nabi adalah bagian dari wahyu. Maka, mimpi Nabi Yusuf ini adalah tanda awal kenabiannya, sekaligus isyarat tentang masa depan, bahwa seluruh keluarganya kelak akan tunduk dalam penghormatan kepadanya karena kedudukan tinggi yang Allah berikan. Ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya,
Nabi Yakub segera memahami maknanya. Beliau tahu ini adalah pertanda besar, tetapi juga sadar bahwa tidak semua orang akan mampu menafsirkannya dengan hati bersih. Dalam Quran surat Yusuf ayat 5, Allah merekam peringatan Nabi Yakub kepada anaknya. Dia, Yakub, berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat tipu daya terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Para mufasir seperti Al-Qurtubi dan At-Thalabi menafsirkan ayat ini dengan dua lapisan makna. Pertama, bahwa Nabi Yakub memahami potensi bahaya dari rasa cemburu manusia, bahkan di antara saudara kandung. Kedua, bahwa ini adalah pelajaran kenabian. Tidak semua nikmat atau rahasia ilahi patut diceritakan kepada orang lain, karena setan dapat memprovokasi iri hati dan fitnah. Nabi Yakub bukan sekedar melarang Nabi Yusuf untuk bangga, tetapi sedang melindunginya dari potensi ujian besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, mereka akan membuat tipu daya terhadapmu, menunjukkan bahwa Nabi Yakub telah memiliki firasat bahwa kecemburuan itu akan berubah menjadi rencana nyata. Namun pada saat itu, belum ada alasan bagi saudara-saudara Nabi Yusuf untuk mencurigai sesuatu, selain perasaan bahwa ayah mereka tampak lebih dekat dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Riwayat-riwayat menyebut bahwa Nabi Yusuf tumbuh di bawah pengawasan langsung Nabi Yakub. Mereka sering berjalan bersama, berdialog, dan belajar tentang ketauhidan. Hal inilah yang diamati oleh saudara-saudaranya sebagai bentuk perhatian lebih. Dalam tafsir At-Thalabi, beberapa ulama meriwayatkan bahwa ketika Nabi Yakub menatap Nabi Yusuf, tampaklah pada wajahnya tanda-tanda kenabian dan cahaya ketaatan yang memancar. Maka tidak heran jika rasa cinta ayah kepada anak yang soleh itu lebih dalam, sebagaimana seorang guru mencintai murid yang memahami ilmunya. Namun, dalam kehidupan keluarga besar, rasa cinta yang tampak berbeda bisa dengan mudah disalahpahami. Saudara-saudara Nabi Yusuf mulai merasa tersisih. Mereka tidak menuduh ayah mereka zalim, tetapi di dalam hati muncul bisikan, mengapa Yusuf yang kecil lebih diperhatikan? Mengapa setiap kali nama Yusuf disebut, wajah ayah berseri? Perasaan-perasaan seperti ini belum tampak di permukaan, namun benihnya telah tumbuh. Al-Quran menggambarkan hal ini secara halus dan mendalam. Ketika Nabi Yakub memperingatkan Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpinya, itu menandakan bahwa di dalam keluarga itu sudah ada potensi kecemburuan yang Nabi Yakub rasakan sejak lama. Dalam penjelasan Al-Qurtubi, ucapan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia bukan hanya pengingat umum, tapi peringatan konkret bahwa setan tidak pernah lelah menyalakan api permusuhan di tengah keluarga orang beriman. Nabi Yakub sebagai nabi menyadari hal itu lebih awal dari yang lain. Sejak malam itu, kehidupan keluarga Nabi Yakub masih berjalan seperti biasa. Anak-anak menggembala ternak, Nabi Yusuf belajar dan membantu ayahnya. Bunyamin tumbuh di bawah lindungan ibunya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pertanda buruk di permukaan. Tapi di balik keseharian yang tampak damai itu, ada rasa yang mulai mengendap di hati sebagian saudara Nabi Yusuf. Rasa yang perlahan berubah menjadi cemburu, dan dari cemburu menjadi niat buruk yang akan terwujud pada masa berikutnya. Dan disinilah masa damai keluarga Nabi Yakub berakhir secara perlahan. Sebuah rumah tangga para nabi yang semula tenang, kini menyimpan bara kecil di balik senyum harian. Bara itulah yang kelak akan tumbuh menjadi ujian besar, bukan hanya bagi Nabi Yusuf, tapi juga bagi ayahnya Nabi Yakub. Kecemburuan saudara-saudara Nabi Yusuf dan rencana jahat. Setelah masa tenang yang panjang di rumah Nabi Yakub, hubungan antara saudara mulai berubah perlahan. Nabi Yusuf tumbuh menjadi anak muda yang santun, cerdas, dan disenangi banyak orang. Beliau dikenal jujur dalam ucapan dan taat kepada ayahnya.
Namun, perhatian Nabi Yakub yang besar kepada Nabi Yusuf dan adiknya Benyamin membuat sebagian saudara yang lebih tua merasa terabaikan. Dari sinilah konflik itu dimulai. Al-Quran menyingkap isi hati mereka dalam Quran surat Yusuf ayat 8. Ingatlah ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita ini satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kalimat ini diucapkan oleh 10 anak laki-laki Nabi Yakub dari istri pertama, Leah, dan 2 budak wanita. Mereka menilai bahwa perhatian ayah mereka tidak seimbang, padahal mereka lebih banyak jumlahnya, lebih tua, dan lebih berpengalaman. Dalam pandangan mereka, kasih sayang Nabi Yakub terhadap Nabi Yusuf dan Bunyamin adalah bentuk ketidakadilan. Tafsir Al-Baghawi menambahkan, ucapan mereka, kita ini satu golongan yang kuat, menggambarkan rasa bangga atas kekuatan fisik dan solidaritas mereka. Mereka melihat cinta ayah kepada Nabi Yusuf bukan sebagai keputusan kenabian, melainkan kesalahan pandangan manusia. Ini menunjukkan awal kesalahan besar dalam menilai seorang nabi dengan logika perasaan pribadi. Dalam riwayat yang dihimpun oleh Ibnu Katsir, percakapan ini tidak terjadi sekali, tetapi berulang kali. Setiap kali mereka melihat Nabi Yakub memeluk Nabi Yusuf atau menatapnya dengan penuh kasih, rasa cemburu itu semakin menumpuk. Hingga pada suatu hari, salah satu dari mereka berkata, tidak akan tenang hati kita sebelum Yusuf disingkirkan. Mereka kemudian mulai berdiskusi serius. Ayat berikutnya menggambarkan isi rapat rahasia itu. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, agar perhatian ayahmu hanya tertuju kepadamu, dan sesudah itu kamu akan menjadi orang-orang yang baik. Quran surat Yusuf ayat 9. Dalam tafsir disebutkan bahwa sebagian mereka mengusulkan pembunuhan, sebagian lagi menolak keras. Perdebatan panjang terjadi. Akhirnya, salah satu saudara yang lebih lembut hati berkata, seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 10. Berkatalah seorang di antara mereka, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu memang hendak berbuat. Ibnu Katsir menjelaskan, saudara yang dimaksud adalah Yehuda, anak sulung yang paling tenang pikirannya. Ia tidak setuju dengan pembunuhan, tetapi tetap ikut dalam konspirasi untuk memisahkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Setelah rencana disepakati, mereka harus mencari cara untuk membawa Nabi Yusuf keluar dari rumah tanpa kecurigaan. Mereka lalu mendatangi ayahnya dengan sikap manis, berpura-pura ingin mengajak Nabi Yusuf bermain dan menggembala bersama. Mereka berkata seperti yang direkam oleh Quran surat Yusuf ayat 11-12. Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami, padahal kami menginginkan kebaikan baginya. Biarkan dia pergi bersama kami besok untuk bersenang-senang dan bermain, dan kami akan menjaganya dengan baik. Menurut riwayat Al-Baghawi, ajakan itu tampak meyakinkan karena mereka berbicara dengan nada penuh kasih. Namun, Nabi Yakub menolak dengan hati yang waspada. Beliau berkata sebagaimana disebut dalam Quran surat Yusuf ayat 13. Sungguh, aku merasa sedih bila kalian membawanya, dan aku khawatir dia akan dimakan serigala saat kalian lengah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yakub mengucapkan kalimat ini bukan karena firasat tentang kebohongan mereka, tetapi karena kekhawatiran alami seorang ayah terhadap anak bungsu yang masih muda. Namun, justru dari ucapan itu, para saudara mendapatkan ide untuk membuat alasan palsu di kemudian hari. Mereka terus membujuk, meyakinkan bahwa Nabi Yusuf aman bersama mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan mereka berkata, kami ini 10 orang dewasa. Apakah mungkin seekor serigala berani mendekati kami? Artinya, karena tekanan dan ingin menguji niat mereka, Nabi Yakub mengizinkan Nabi Yusuf ikut pergi ke ladang bersama saudara-saudaranya. Hari berikutnya, mereka membawa Yusuf keluar.
Di perjalanan, suasana awalnya tenang, tetapi ketika jauh dari rumah dan tidak terlihat lagi oleh ayah mereka, niat asli mereka muncul. Dalam riwayat Ibnu Katsir, saat itulah wajah kasih berubah menjadi benci. Nabi Yusuf bingung melihat perubahan sikap saudara-saudaranya. Namun, beliau tetap diam dan pasrah. Mereka pun tiba di sebuah sumur tua di padang pasir, yang dalam istilah Al-Quran disebut Ghayabati Al-Jub, bagian terdalam dan tergelap dari sumur. Mereka menanggalkan baju Nabi Yusuf dan menurunkannya dengan tali, lalu melepaskannya begitu saja ke dasar. Dalam tafsir disebut, sumur itu memiliki air di dasarnya sehingga Nabi Yusuf tidak mati, tapi terjebak di dalamnya. Setelah itu, mereka berembuk lagi. Bagaimana menjelaskan ketidakhadiran Nabi Yusuf kepada ayah mereka? Maka mereka memutuskan untuk mengarang cerita tentang serigala, sebagaimana kekhawatiran yang sempat diucapkan oleh Nabi Yakub sebelumnya. Mereka menyembelih seekor kambing, mengambil darahnya, dan melumuri baju Nabi Yusuf agar terlihat seperti pakaian yang diserang binatang buas. Malam itu, mereka pulang dengan wajah menangis dan pakaian sobek, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Yusuf ayat 16-17. Mereka datang kepada ayah mereka pada malam hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Nabi Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Namun Nabi Yakub tidak mudah tertipu. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa beliau memandang baju Nabi Yusuf yang berlumur darah itu, lalu berkata tenang, "Mengapa bajunya utuh padahal katanya diterkam serigala?" Kata-kata itu membuat mereka terdiam. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang kemudian diabadikan oleh Al-Quran dalam Quran Surat Yusuf ayat 18. "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu, maka kesabaran yang indah itulah yang akan kupilih, dan Allah lah tempat dimintakan pertolongan atas apa yang kalian ceritakan." Dengan kalimat ini, Nabi Yakub menolak cerita mereka tanpa marah, tanpa membongkar aib anak-anaknya di depan orang lain. Beliau tahu ada kebohongan, tapi beliau juga tahu bahwa pada akhirnya kebenaran akan terbuka dengan izin Allah. Sejak malam itu, rumah Nabi Yakub berubah. Di satu sisi, 10 saudara merasa telah berhasil menyingkirkan Nabi Yusuf. Di sisi lain, sang ayah tenggelam dalam pelukan. Kesabaran Nabi Yakub setelah Nabi Yusuf hilang. Setelah malam penuh kebohongan itu, kehidupan keluarga Nabi Yakub alaihi salam tidak pernah sama lagi. Nabi Yusuf hilang dan hanya tersisa pakaian yang dilumuri darah kambing yang mereka sodorkan sebagai bukti palsu. Namun, hati seorang nabi tidak mudah tertipu oleh sandiwara manusia. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 18, Nabi Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu, maka kesabaran yang indah itulah yang akan kupilih, dan Allah sajalah tempat dimintai pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan." Kalimat itu bukan sekedar jawaban atas kebohongan, tapi juga bentuk penyerahan penuh kepada Allah. Beliau tidak mengutuk anak-anaknya, tidak juga mencari balas dendam. Beliau memilih diam dan bersabar. Sabar yang tidak pasif, tapi sabar seorang nabi yang penuh keyakinan akan takdir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf tidak dimakan serigala. Hatinya diberi firasat kenabian bahwa anak itu masih hidup, tapi beliau tidak mengetahui di mana Nabi Yusuf berada. Maka sejak hari itu, hidup Nabi Yakub dipenuhi 2 hal, yaitu doa yang terus diulang dan kesedihan yang tidak pernah padam. Hari demi hari berlalu. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Nabi Yakub tidak berhenti menyebut nama Nabi Yusuf dalam setiap doa dan tangisnya. Beliau menolak hiburan dari siapapun. Setiap kali satu anaknya mencoba menghibur, beliau menjawab bahwa hatinya tetap bergantung kepada Allah semata. Ia tidak menolak kenyataan, tapi menolak untuk putus asa. Beberapa riwayat menyebut
masa perpisahan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Sebagian ahli tafsir seperti At-Thalabi dan Ibnu Katsir meriwayatkan antara 40 hingga 80 tahun lamanya. Dalam seluruh waktu itu, Nabi Yakub terus menegakkan sholat, berzikir, dan berdoa agar Allah mempertemukan beliau kembali dengan Nabi Yusuf, meski tanpa tahu kapan. Anak-anak yang lain hidup dalam penyesalan diam. Mereka melihat ayahnya setiap hari menangis. Wajahnya menua lebih cepat, dan rambutnya memutih sebelum waktunya. Tapi rasa malu menahan mereka untuk mengaku. Mereka memilih bungkam, takut menghadapi akibat dari perbuatan sendiri. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa kesabaran Nabi Yakub bukan karena beliau tidak merasakan duka, tetapi karena beliau tetap menahan diri dari keluhan yang mengarah pada putus asa. Beliau hanya mengadu kepada Allah, bukan kepada manusia. Inilah makna dari innama askuhu batsi wa husni ilallah. Quran Surat Yusuf ayat 86. Kelak diucapkan di masa berikutnya, namun benihnya sudah tumbuh di masa ini, sejak hari pertama Nabi Yusuf hilang. Tahun-tahun berjalan, Nabi Yakub tetap tinggal di tanah Kan'an bersama keluarganya. Kehidupan mereka semakin berat, namun iman tetap terjaga. Beliau tidak pernah menganggap kehilangan itu sebagai hukuman. Beliau menganggapnya ujian dari Allah, sebagaimana ujian yang menimpa para nabi sebelumnya, dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ishak. Waktu terus bergulir, Nabi Yusuf tidak kembali. Namun, kenangan tentangnya tetap hidup di rumah itu. Setiap kali Nabi Yakub melihat pakaian Nabi Yusuf yang dulu disimpannya, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Tapi, tidak sekalipun beliau menyalahkan Allah. Dalam riwayat Al-Baghawi disebutkan bahwa Nabi Yakub sering duduk di tempat biasa Nabi Yusuf tidur, seolah masih menunggunya pulang. Kemudian datanglah masa kelaparan. Bumi Kan'an yang subur mulai kering. Hasil pertanian menurun. Binatang ternak mulai berkurang. Kabar tersebar bahwa negeri Mesir menyimpan persediaan bahan makanan yang cukup, karena ada seorang pejabat cerdas yang mengatur distribusinya dengan adil. Saat itu tidak ada yang tahu bahwa pejabat itu adalah Nabi Yusuf sendiri, yang telah lama berpisah dari mereka. Nabi Yakub memutuskan untuk mengirim putra-putranya ke Mesir. Beliau tidak ikut karena usia dan kelemahannya. Namun dalam hati ada sesuatu yang bergerak, harapan kecil yang belum mati. Beliau masih yakin bahwa Allah belum menulis akhir kisah ini. Tapi beliau tidak memaksakan takdir. Beliau hanya mengirim mereka dengan pesan sederhana, agar mereka berhati-hati dan selalu mengingat Allah. Perjalanan ke Mesir itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa baru. Namun pada titik waktu ini, yang kita lihat hanyalah sosok seorang nabi tua yang masih setia berdoa, sementara matanya perlahan melemah karena terlalu sering menangis. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan akibat kesedihan yang mendalam, tapi beliau tetap sadar. Begitulah keadaan Nabi Yakub setelah Nabi Yusuf hilang. Tetap hidup dalam duka, namun tidak kehilangan iman. Beliau menunggu dengan sabar, memegang keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Kesedihan yang menyebabkan Nabi Yakub kehilangan penglihatan. Tahun-tahun terus berlalu sejak hilangnya Nabi Yusuf. Kini ujian baru kembali menimpa Nabi Yakub alaihi salam. Setelah sekian lama hidup dalam kerinduan dan doa, beliau harus menghadapi kehilangan kedua, yaitu Bunyamin, saudara Nabi Yusuf dari ibu yang sama. Ditahan di Mesir oleh seorang pejabat tinggi yang sebenarnya adalah Yusuf sendiri, namun mereka tidak mengetahuinya. Peristiwa ini disebut dalam Quran Surat Yusuf ayat 75-79, di mana Bunyamin tertahan karena ditemukan piala raja di dalam karungnya. Bagi Nabi Yakub, berita itu seperti mengulang luka lama. Beliau sudah kehilangan Nabi Yusuf, dan kini anaknya yang beliau sayangi setelah Nabi Yusuf juga tidak kembali. Ketika putra-putranya pulang dari Mesir tanpa Bunyamin, wajah mereka menunduk. Mereka menjelaskan bahwa Bunyamin ditahan karena dituduh mencuri.
Namun Nabi Yakub dengan firasat kenabiannya tahu ada sesuatu yang belum jelas. Beliau tidak langsung menuduh, tapi juga tidak mampu menahan duka. Dalam Quran surat Yusuf ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam ucapannya. Dia Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu. Maka kesabaran yang indah itulah yang akan kupilih. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Kata semuanya di sini menurut tafsir Ibnu Katsir menunjukkan bahwa Nabi Yakub masih berharap bukan hanya Nabi Yusuf, tetapi juga Benyamin akan kembali. Beliau bahkan masih mengingat anak tertua mereka yang enggan pulang karena merasa malu. Meski tubuhnya lemah dan matanya mulai kabur, harapannya tetap hidup. Namun beban kesedihan itu semakin berat. Dalam Quran surat Yusuf ayat 84, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia berpaling dari mereka sambil berkata, 'Aduhai kecintaanku terhadap Yusuf,' dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, maka dia adalah seorang yang menahan amarah." Para mufasir menjelaskan bahwa ucapan duka citaku terhadap Yusuf menunjukkan bahwa luka lama belum sembuh. Meskipun Benyamin yang hilang, yang disebut tetap Nabi Yusuf, karena duka itu berakar dari awal perpisahan yang belum berakhir. Dalam tafsir Al-Qurtubi, kalimat kedua matanya menjadi putih diartikan bahwa penglihatannya memudar dan akhirnya buta sementara, akibat saraf matanya rusak karena menangis terlalu lama. Al-Quran menegaskan tangisan itu bukan tanda lemahnya iman, tetapi bentuk kasih sayang yang alami. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menangis atas kematian putranya Ibrahim. Nabi Yakub menangis bukan hanya protes terhadap takdir, tetapi karena rindu dan cinta. Beliau adalah manusia meskipun seorang nabi. Beliau menahan keluhannya dari manusia, tetapi tidak dari Tuhannya. Maka dalam ayat berikutnya, ketika anak-anaknya menegur, lahirlah kalimat agung yang menjadi simbol kesabaran sejati. Putra-putranya berkata sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 85. "Demi Allah, engkau terus-menerus mengingat Yusuf sampai engkau hampir binasa atau termasuk orang-orang yang mati." Mereka berbicara bukan karena kebencian, tetapi karena merasa tidak sanggup lagi melihat ayah mereka larut dalam duka. Namun, Nabi Yakub menjawab dengan keteguhan yang luar biasa. Ayat berikutnya, Quran surat Yusuf ayat 86 mencatat jawaban beliau. "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan kesedihanku kepada Allah, dan aku menganugerahi dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Pernyataan ini menjadi puncak kesabaran Nabi Yakub. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa beliau tidak pernah mengeluh kepada manusia, tidak pula meminta belas kasihan siapapun. Beliau hanya membuka hatinya kepada Allah, mengadu bukan untuk menolak takdir, tetapi untuk mencari kekuatan agar mampu bertahan di dalamnya. Para mufasir klasik menyebut ayat ini sebagai asal istilah sabr jamil, kesabaran yang indah. Al-Qurtubi menulis, sabar jamil adalah sabar tanpa keluhan kepada makhluk, hanya mengadu kepada Sang Khalik. Maka meski matanya buta, hatinya tetap melihat. Riwayat lain dari Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa air mata Nabi Yakub tidak pernah berhenti sampai kedua matanya menjadi putih. Namun setiap kali beliau ditanya, beliau hanya menjawab, "Aku merasakan dari Allah sesuatu yang kalian tidak mengerti." Ungkapan ini menunjukkan bahwa beliau masih menaruh harapan, karena hati seorang nabi tidak pernah putus dari rahmat Allah. Dalam pandangan para ulama tafsir, butanya mata Nabi Yakub bukan hukuman, melainkan bagian dari takdir yang serat makna. Allah ingin menunjukkan bahwa tangisan seorang mukmin tidak menghapus imannya selama tangisan itu disertai tawakal dan doa. Hari-hari Nabi Yakub setelah itu berjalan lambat. Beliau hidup dalam keadaan buta.
namun tetap menjadi panutan keluarga. Beliau masih menegakkan sholat, masih memberi nasihat kepada anak-anaknya, dan masih berdoa agar Allah mengembalikan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Beliau tidak pernah berhenti mengingat Nabi Yusuf, meskipun telah berlalu puluhan tahun. Dalam tafsir disebutkan bahwa saat seseorang menyebut nama Nabi Yusuf di hadapannya, beliau langsung menangis hingga tubuhnya bergetar. Namun, air mata itu tidak lagi keluhan, melainkan bentuk cairan yang disucikan oleh waktu dan ujian. Begitulah keadaan Nabi Yakub pada masa puncak ujiannya. Kehilangan penglihatan karena tangis, namun tidak kehilangan iman. Beliau buta di mata, tapi terang di keyakinan. Beliau tetap mengadu hanya kepada Allah, menunggu dengan sabar hingga janjinya datang dengan waktu yang telah ditetapkan. Kabar gembira dari Mesir dan kembalinya penglihatan. Ketika peristiwa di Mesir mulai bergulir, yang dalam catatan tafsir terjadi lewat percakapan administrasi dan kebijakan pangan seorang pejabat tinggi. Sebuah rangkaian tindakan legal dan strategis mengarah pada terungkapnya identitas pejabat itu, yaitu Nabi Yusuf. Disinilah titik perubahan konkret berlangsung, bukan lagi sekedar harapan atau firasat. Bukti-bukti praktis mulai dipakai untuk membuka tabir panjang yang menutupi hubungannya dengan keluarganya di Kan'an. Khususnya Ibnu Katsir dan At-Thalabi merekam bahwa setelah Nabi Yusuf menempatkan saudara-saudaranya pada posisi sulit, menuduh Bunyamin mencuri, beliau memilih cara yang halus namun tegas untuk menguji hati mereka dan sekaligus memulai proses pertemuan keluarga. Di bagian ini, Quran merekam percakapan internal Nabi Yusuf yang penting. Beliau memerintahkan agar dibawa baju gamisnya sebagai alat untuk menyelesaikan misteri. Ayat yang menjadi referensi utama menyatakan secara eksplisit, "Pergilah kamu dengan baju gamisku ini, lalu letakkanlah di wajah ayahku. Niscaya penglihatannya akan kembali." Quran Surat Yusuf ayat 93. Tafsir Ibnu Katsir menambahkan konteks penting. Kain itu bukan sembarangan kain. Kain tersebut menurut narasi tafsir yang beredar adalah pakaian lama Nabi Yusuf yang pernah dipakai saat beliau dilemparkan ke sumur pada masa remajanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Thalabi, gamis itu berfungsi sebagai tanda material yang menautkan memori fisik dan hati. Beliau menjadi saksi yang dapat menyentuh memori keluarga yang luka. Tetapi tafsir klasik menekankan satu poin tegas, yaitu kesembuhan yang terjadi bukan karena unsur magis bahan, melainkan karena campur tangan ilahi yang bekerja melalui tindakan Nabi Yusuf. Sebagai hamba Allah yang diberi kuasa dan karunia untuk mengembalikan penglihatan ayahnya, dengan kata lain, kain adalah perantara simbolis, mukjizat adalah prerogatif Tuhan. Proses pengiriman kain itu juga tidak impulsif. Tafsir At-Thalabi menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf menyiapkan suasana psikologis. Beliau mulai berbicara tentang bau yang tiba-tiba beliau cium, sebagai prasyarat agar klaim pemulihan tidak tampak sebagai trik biasa. Ayat berikutnya merekam reaksi keluarga di Kan'an ketika pakaian itu sedang diutus. Ketegangan, kerinduan, dan kegamangan bercampur menjadi rasa yang sulit diukur. Di tengah perjalanan kafilah, kabar tentang pakaian itu sampai kepada Nabi Yakub. Sebuah informasi simpel, namun memicu resonansi emosional yang besar. Disinilah detail ayat menunjukkan aspek paling manusiawi dari kejadian. Sebelum pakaian itu menyentuh wajahnya, Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Seandainya kamu tidak menuduhku lemah akal." Quran Surat Yusuf ayat 94. Pertanyaan ini menarik untuk dianalisis. Pertama, ia merekam adanya persepsi indrawi atau bau yang subjektif namun signifikan. Kedua, beliau menyiratkan konflik internal. Rasa malu atau kekhawatiran ditekan oleh respon publik sebelumnya, sehingga Nabi Yakub merasa perlu menegaskan bahwa sensasinya bukan ilusi atau gila. Tafsir klasik menolak bacaan simplistis.
Mereka membaca pernyataan ini sebagai bukti kuat bahwa hati Nabi memiliki firasat dan memori yang tidak mudah padam, dan bukan sebagai klaim tanpa dasar. Tiba saatnya kain itu diletakkan di wajah Nabi Yakub. Dalam uraian tafsir, momen ini terjadi secara sederhana. Kain disentuhkan dan penglihatan yang selama ini memudar tiba-tiba kembali. Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa kesembuhan ini adalah tindakan ilahi yang bekerja melalui sarana yang dipilih oleh Nabi Yusuf, bukan karena kekuatan kain itu sendiri. At-Thalabi menambahkan bahwa momen tersebut mengandung dimensi verifikasi publik, yaitu penglihatan Nabi Yakub kembali sebagai bukti nyata bagi keluarga dan warga, sehingga klaim Nabi Yusuf bisa diterima tanpa debat panjang. Reaksi setelah itu bersifat administratif sekaligus emosional. Mata yang kembali melihat membuka ruang untuk identifikasi yang lebih nyata. Bau, suara, dan pengenalan personal mengisi ulang memori yang selama ini terpendam. Nabi Yakub tidak lagi sekedar mengandalkan firasat. Ada bukti yang bisa disentuh dan dilihat. Dalam narasi tafsir, saat penglihatan pulih, ada pula pengakuan dan pengaturan praktis. Nabi Yakub memerintahkan agar seluruh keluarganya dipersiapkan untuk berangkat ke Mesir. Keputusan ini bukan reaksi spontan, melainkan langkah logistik yang konsisten dengan tujuan, yaitu mengakhiri permusuhan keluarga dengan cara yang terorganisir, mengumpulkan orang-orangnya dan melakukan perjalanan resmi menuju tempat di mana Nabi Yusuf kini menjabat. Pertemuan kembali dan hikmah dari tangisan Nabi Yakub. Setelah perjalanan panjang yang dipenuhi air mata, doa dan penantian, akhirnya tiba saat yang telah dijanjikan oleh Allah. Nabi Yusuf alaihi salam yang kini telah menjadi penguasa Mesir menunggu kedatangan keluarganya dengan hati yang penuh syukur. Kabar tentang kembalinya penglihatan Nabi Yakub dan keberangkatan seluruh keluarga menuju Mesir membuat suasana negeri itu penuh harap dan keharuan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika Nabi Yakub bersama rombongan besar dari tanah Kan'an tiba di Mesir, Nabi Yusuf keluar menyambut mereka dengan pasukan dan kehormatan. Tidak ada dendam dalam dirinya terhadap saudara-saudaranya, hanya kasih dan pengampunan. Saat pandangan ayah dan anak itu bertemu, riwayat menyebut keduanya menangis dalam sujud syukur. Tangisan kali ini bukan lagi karena kehilangan, tapi karena penyempurnaan janji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yusuf ayat 99-100. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, ia merangkul kedua orang tuanya dan berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Dan beliau menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Lalu mereka bersujud kepadanya. Nabi Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya kenyataan." Para mufasir menjelaskan bahwa sujud di ayat itu bukanlah sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan sebagaimana tradisi pada masa Bani Israel. Ini adalah tanda pemulihan, bukan penyembuhan. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa sujud penghormatan telah dihapus dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi pada masa Nabi Yusuf itu masih diperbolehkan. Ibunya telah wafat menurut sebagian riwayat, dan saudara-saudaranya. Di saat itulah semua peristiwa masa lalu menjadi terang. Mimpi masa kecil Nabi Yusuf yang dahulu membuat saudara-saudaranya iri, kini terbukti sebagai wahyu yang benar. 11 bintang dalam mimpinya ternyata menggambarkan ayah, ibu, dan 11 saudaranya yang kini semua hadir bersujud di hadapannya. Nabi Yakub alaihi salam akhirnya memahami makna dari setiap air mata yang pernah menetes, bahwa semua ujian panjang itu bukan hukuman, melainkan persiapan menuju pertemuan yang lebih indah dan penuh makna. Ia melihat bagaimana Allah menumbuhkan Nabi Yusuf dari anak yang dibuang menjadi pemimpin yang menyelamatkan bangsa dari kelaparan. Dalam riwayat At-Thalabi dan Ibnu Katsir disebutkan
bahwa setelah pertemuan itu, Nabi Yusuf mengajak seluruh keluarganya untuk tinggal di wilayah Mesir, bagian timur yang subur, dikenal sebagai daerah Goshen. Di sanalah Bani Israel mulai berketurunan banyak, hidup dalam lingkungan Nabi Yusuf. Nabi Yakub menikmati sisa usianya dengan tenang di sisi putra yang pernah beliau tangisi siang dan malam. Ketika semua urusan telah terselesaikan, Nabi Yusuf menengadahkan tangan dan berdoa sebagaimana yang diabadikan dalam Quran surat Yusuf ayat 101. Wahai Tuhanku, Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tafsir mimpi. Penciptaan langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Doa itu menunjukkan kerendahan hati seorang nabi yang meskipun berada di puncak kekuasaan dunia, tetap menundukkan diri di hadapan Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa ayat ini menjadi bukti kesempurnaan iman Nabi Yusuf. Beliau tidak meminta harta, tidak meminta jabatan, tapi meminta akhir yang baik dan kedekatan dengan orang-orang soleh. Dari sini para ulama menegaskan bahwa perjalanan panjang Nabi Yakub dan Nabi Yusuf bukan sekedar kisah keluarga, tapi cermin dari perjalanan iman manusia. Tangisan Nabi Yakub yang dulu membuatnya buta ternyata adalah bagian dari jalan menuju kebahagiaan yang sempurna. Air mata yang menutup penglihatannya menjadi sebab terbukanya mata hatinya terhadap hikmah ilahi. Dengan berakhirnya pertemuan ini, lengkaplah kisah yang penuh dengan kesabaran, kasih sayang, dan keajaiban takdir. Semua ujian yang menimpa keluarga Nabi Yakub ternyata hanyalah jalan untuk memperlihatkan bagaimana Allah menolong hamba-hambanya yang tetap berpegang pada iman, walau dalam gelap, walau dengan mata yang buta, tetapi hati yang terus melihat cahaya petunjuknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.